Selamat jumpa kembali dalam renungan harian Vincentian di hari yang istimewa ini, hari Jumat Agung, yang seringkali orang-orang banyak orang Katolik yang jarang ke gereja pun tidak melewatkan hari ini. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita diajak untuk merenungkan berjalan bersama Tuhan Yesus dalam jalan sengsara sampai wafat di kayu salib. Saudara-saudara yang terkasih, kita semua tentu ingin berjalan bersama Tuhan. Kita semua tentu ingin mengabdi Tuhan. Kita semua juga ingin melayani. Tapi seringkali pelayanan kita itu terhenti karena kita tidak tahan dihina. Walaupun kadang-kadang penghinaan itu tidak sengaja. Pelayanan kita terhenti karena kita merasa tidak diterima kasih. Hari ini kita diajak belajar dari Tuhan Yesus bahwa untuk melayani, untuk menyelamatkan, kita harus berani mengorbankan diri, termasuk harga diri kita. Itulah yang kita renungkan bersama Nabi Yesaya dalam bacaan pertama. Coba kalau kita renungkan, kita benar-benar terharu. Tapi bukan hanya terharu, seharusnya kita juga bertobat. Bukankah cukup sering kita dalam pelayanan kita, entah dalam gereja, dalam masyarakat, dalam keluarga sekalipun, kita itu kadang-kadang berhenti untuk melayani hanya karena orang, pasangan, anak, atau orang tua kita tidak menghargai kita. Tapi perhatikan dalam bacaan pertama, bagaimana Tuhan Yesus dihina, diludahi, dihindari oleh orang. Kita suka kalau kita melayani, kalau kita berbuat baik, itu menjadi pusat perhatian. Yesus berbuat baik kepada kita, ia dihindari orang. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Seringkali kalau kita mau menolong dan menyelamatkan orang, kita harus berani berkorban. Termasuk sekali lagi mengorbankan harga diri kita. Dari situlah maka Yesus itu benar-benar menjadi imam agung kita. Imam agung itu pengantara. Imam itu artinya pengantara kita kepada Tuhan. Bagaimana Yesus menjadi pengantara kita? Ya, kalau kita mau mengikuti Dia. Kalau kita mau mengikuti Dia. Dan dalam bacaan dari surat kepada orang Ibrani, dikatakan Yesus itu imam agung. Tapi ia imam agung yang mau sama dengan kita. Ia juga dicobai seperti kita. Tetapi ia tidak jatuh ke dalam dosa. Bagaimana ia tidak jatuh dalam dosa? Karena ia tetap taat. Ia belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Mudah sekali bagi kita untuk taat untuk hal yang sesuai dengan keinginan kita. Taat sesuai dengan apa yang kita maui. Tapi Yesus belajar taat dari penderitaan, dari pengorbanannya. Maka saudara-saudara, kita juga belajar dari Tuhan Yesus
untuk berani taat dalam rencana keselamatan Tuhan, walaupun untuk itu kita harus berkorban, walaupun untuk itu kita harus menderita. Hanya dengan demikian, maka keselamatan, tugas penyelamatan yang diberikan Tuhan kepada kita itu dapat kita laksanakan. Sebagaimana Yesus yang berani menderita dan berkorban sampai wafat menjadi pokok keselamatan bagi semua yang taat kepadanya. Mari saudara-saudariku, kita mengikuti hari ini dengan merenungkan dan meresapkan jalan keselamatan Tuhan, jalan di mana Dia mengorbankan dirinya sehabis-habisnya. Sekaligus Ia mengajak kita juga untuk berani berkorban, supaya kita dapat setia melaksanakan misi keselamatan Tuhan bagi sesama kita, bagi dunia di sekitar kita. Tuhan menyertai kita.